Shalom, apa kabar sahabat STMJ yang dikasihi Tuhan Yesus? Semoga dalam kondisi baik, sehat, dan sejahtera. Kita bertemu kembali dalam STMJ tanggal 30 November 2021. Bacaan hari ini kita ambil dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Saya terkesan pada ayat 19 yang berbunyi, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ketika Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, mungkin tidak ada keraguan dalam diri Yesus untuk mengajak maupun memberikan perintah. Akan tetapi, apakah demikian halnya dengan dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas yang ketika itu sedang menebarkan jala di danau? Mungkinkah mereka saat itu ragu-ragu atau bahkan takut pada saat Yesus mengajak mereka dan memerintahkan mereka untuk dijadikan penjala manusia? Mungkinkah sama dengan yang akan saya rasakan apabila hal tersebut terjadi pada saya? Suatu hal yang mungkin tidak terpikirkan, mungkin suatu pertanyaan yang mendalam, siapa saya sampai Tuanku mengajakku untuk menjadi penjala manusia? Sahabat STMJ yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam permenungan saya akan menyampaikan kesaksian saya. Saya menjalankan iman saya sebagai seorang Katolik yang dibaptis sejak bayi, mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah Katolik, hidup berkeluarga, dan mendidik anak-anak kami secara Katolik. Saya menjalankan rutinitas sehari-hari sebagai seorang Katolik, mengikuti misa mingguan, merayakan hari raya Natal dan Paskah. Semua berjalan dengan baik. Hingga kira-kira 5 tahun yang lalu, Tuhan Yesus membalikkan hidup saya. Mata hati saya dibukakan bahwa apa yang telah saya jalani selama ini dengan baik-baik saja itu belumlah cukup. Saat itu, saya menjemput suami saya kembali dari Cambria Sejati di Jogja. Saya merasakan ada suatu sukacita yang luar biasa, seperti seorang yang telah dipulihkan dari kesakitan. Bukan saya yang mengikuti camp, tetapi saya turut merasakannya. Dan setelah itu, saya mencari kesempatan untuk menemukan lagi hal serupa, dan saya dapatkan saat mengikuti kursus evangelisasi pribadi. Dan saya terus mencari-cari lagi kesempatan sejenis. Menjadi panitia camp, menjadi panitia set, ada kerinduan di dalamnya. Seperti bejana siap dibentuk. Demikian juga yang saya rasakan, bagaimana Tuhan Yesus membentuk hidup saya, yang saya pikir selama ini sudah baik, ternyata bisa menjadi lebih baik lagi jika kita mau membuka hati, membuka jalan dan kesempatan untuk mengikuti ajakan Yesus. Saya belajar memberikan waktu yang terbaik untuk bisa berbincang-bincang dengan Yesus, bukan hanya memberikan sisa sedikit waktu saja. Saya mencoba melayani dengan mengambil bagian dalam kepanitiaan di paroki, tidak hanya sebisanya, tetapi berusaha semaksimal mungkin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, saya mulai tidak ragu lagi mengikuti ajakannya. Tidak takut mengambil tugas perutusan sebagai seorang pemberita kabar baik, dan saya siapkan diri menjadi penjala manusia. Terima kasih. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam.